Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Nah, konsep dasarnya, menurut Nugroho tahun 2003, pengertian dari elastisitas permintaan ialah tingkat kepekaan perubahan harga dan pendapatan. Artinya, elastisitas permintaan ini sendiri ialah suatu tingkat kepekaan suatu produk terhadap harga yang diakibatkan oleh perubahan permintaan. Nah, pada elastisitas sendiri dikelompokkan menjadi 5, yaitu elastisitas sempurna, inelastisitas, lalu inelastisitas sempurna, lalu ada juga kategori yang di tengah-tengah, yaitu uniter. Nah, maka akan kita bahas satu persatu. Nah, jenis-jenis elastisitas sendiri, yaitu permintaan inelastisitas sempurna. Nah, permintaan inelastisitas sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Yaitu jika kita buat dengan skala angka, maka titik inelastisitas sempurna ini terjadi ketika elastisitas sama dengan 0. Nah, saya ulangi, yaitu inelastisitas sempurna ialah terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Artinya, mau harga berapapun, permintaan tidak akan berubah. Nah, di sini kita dapat contohkan dengan obat-obatan atau keperluan berobat. Contohnya begini, ketika orang sakit, berapapun harga obatnya atau keperluan untuk berobat tersebut, mereka akan bayar. Artinya mereka akan beli produk tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan barang inelastisitas sempurna. Nah, lalu ada inelastisitas, di mana perubahan harga berpengaruh terhadap permintaan, akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan, artinya tidak terlalu berpengaruh. Nah, hal ini terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan, yaitu jika disimbolkan dengan angka, maka ketika angka elastisitas kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1. Nah, contoh seperti permintaan terhadap beras. Nah, ketika harga naik, orang tidak mungkin menumpuk beras, atau mereka tidak mungkin tidak membeli beras sama sekali ketika kebutuhan mereka perharinya mengkonsumsi beras misalkan sebanyak 1 kilo, maka berapapun harganya mereka akan tetap membeli sejumlah beras, tidak akan jauh berbeda dari itu. Mungkin hanya dikurangi atau 1 on atau 2 on. Nah, contohnya seperti itu. Lalu ada jenis elastisitas yang uniter, di mana tingkat elastisitas sama dengan 1, yaitu terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Nah, misalkan ketika
harga naik 1 kali lipat, maka konsumsi juga akan berkurang 1 kali lipat. Ini sesuai dengan hukum permintaan ya. Hukum permintaan kan berbunyi seperti jika harga naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Nah, ini sudah hukum permintaan. Bisa kita logikakan ketika barang semakin mahal, tidak mungkin orang akan membeli semakin banyak kuantitasnya. Nah, seperti itulah. Nah, dan lalu contoh barang-barang yang uniter ini, seperti kita contohkan dengan barang-barang elektronik. Seperti misalkan pada smartphone kita. Nah, ketika harga naik 1 kali lipat, kemungkinan mereka tidak akan membeli atau jumlah pembeliannya akan berkurang sebanyak ini. Karena apa? Karena hal ini dibutuhkan tetapi tidak kebutuhan pokok. Artinya hal ini seperti kebanyakan barang yang bersifat keinginan. Nah, seperti itulah. Nah, lalu ada jenis-jenis elastisitas yang elastis. Artinya sangat peka sekali terhadap harga. Nah, hal ini terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Misalkan seperti barang mewah. Ketika suatu barang mewah, misalkan mobil mewah atau produk mewah, turun sedikit saja harganya, maka permintaan akan melonjak. Nah, gitulah kira-kira. Lalu ada elastis sempurna, di mana tingkat elastis yang tak terhingga. Hal ini terjadi bila suatu produk pada harga tertentu, pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Nah, contohnya seperti BBM, bahan bakar. Bahan bakar ketika pada harga tertentu, berapapun yang dipasok oleh produsen akan dibeli habis. Nah, bahkan kita sering melihat di Indonesia sendiri kasusnya. Ketika harga BBM sesuai dengan keinginan masyarakat atau lebih murah atau pada harga tertentu lah misalnya, kita sering melihat bahwa antrian BBM sangat panjang sekali. Berapapun yang disediakan oleh pom bensin habis biasanya. Nah, itu contohnya. Nah, lalu ada bentuk-bentuk dari kurva elastisitas permintaan. Kurva permintaan sendiri bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Akan sangat berlawanan, di mana ketika harga naik, kuantitas yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan menaik. Nah, kita bisa lihat kurva dari jenis-jenis elastisitas. Ada inelastisitas sempurna, inelastis, elastis uniter, elastis, lalu elastis sempurna. Bisa kita lihat di samping. Nah, lalu ada formula elastisitas permintaan. Nah, di mana rumusnya persentase delta Q dibagi persentase delta P, atau elastisitas sama dengan permintaan dikurang
kuantiti dikali delta Q atau perubahan jumlah kuantitas per perubahan dari harga. Nah, untuk lebih jelasnya rumusnya akan saya terangkan di samping. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal. Nah, soal pertama, pada saat harga minyak tanah di Kabupaten X sebesar 10.000 per liter, jumlah minyak tanah yang diminta sebanyak 1.100 liter. Ketika persediaan minyak tanah ditambah oleh pemerintah menjadi 1.800 liter, pada harga yang sama semua persediaan minyak tanah habis dibeli. Tentukan koefisien elastisitas. Nah, lalu contoh yang kedua, ketika harga per unit suatu barang sebesar 100.000, jumlah barang yang ditawarkan 50 unit. Dan ketika harga per unit turun menjadi 50.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 30 unit. Nilai koefisien elastisitas penawaran barang tersebut ialah, nah, maka kita akan jawab bersama-sama. Untuk soal pertama, diketahui harga mula-mula yaitu 10.000 per liter. Nah, lalu di soal tersebut harganya naik menjadi tetap 10.000 harga keduanya. Nah, pada kuantiti pertama yaitu 1.100 per liter dan kuantiti setelahnya ditambahkan tadi dipasok menjadi 1.800 per liter. Nah, lalu kita hitung. Nah, di sini kita gunakan rumus yang elastisitas sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Kita masukkan angka-angka tersebut ke rumusnya. Nah, dari delta Q yaitu perubahan harga dari harga pertama ke harga kedua, kita bisa mendapatkannya dengan cara mengurangkannya, yaitu harga di P2 dikurang P1. Dan kuantitinya pun sama. Ketika kita ingin mendapatkan perubahan kuantiti, yaitu kuantiti yang telah berubah dikurang kuantiti sebelumnya. Nah, kita masukkan angkanya. Delta Q kita dapatkan dari 1.800 dikurang 1.100. Nah, lalu ada harga, perubahan harga yang delta P kita kurangkan juga dari harga pertama 10.000 ke harga kedua 10, masih tetap 10.000. Nah, lalu dikali harga yaitu 10.000 dibagi harga mula-mula yaitu harga pertama yang 1.100. Nah, dapat kita hitung 1.800 dikurang 1.100 sama dengan 700 dibagi 10.000 dikurang 10.000 sama dengan 0. Lalu dikali harganya 10.000 dibagi 1.100 yaitu jumlah pasokan pertama. Nah, lalu 7 juta dibagi 0. Hasilnya tak terhingga. Nah, ketika hasil tak terhingga segini maka kita dapat satu contoh yaitu elastisitas sempurna. Yaitu di mana berapapun pasokan produk yang dicurahkan ke pasar maka akan dibeli oleh konsumen. Konsumen siap membelinya. Nah, inilah kasusnya. Lalu untuk kasus yang kedua, kita tahu harga pertama tadi pada produk yang harga 100.000 permintaan 50 unit. Sedangkan harga 50.000 permintaan 30 unit. Kita tinggal masukkan ke rumusnya.
Nah, P per Q dikali delta Q dibagi delta P. Nah, harga pertamanya P1 yaitu 100.000 dan Q1 yaitu 50 unit. Dikali delta Q didapat dari 30 dikurang 50. 30 unit dikurang 50 unit. Nah, sebenarnya kan dapat minus. Kita dapat hanya mengambil nilai absolutnya. Dapatlah 20. Lalu dari perubahan harga di mana 50 dikurang 100.000 atau 100.000 dikurang 50.000 sama saja. Yang jelas kita tidak menggunakan nilai minus. Artinya selisihnya 50.000. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 100 dikali 20 lalu dibagi 50 dikali 50.000. Dapatlah hasilnya 0,8. Di mana angka produk tersebut lebih kecil daripada 1, di mana tingkat elastisitasnya termasuk dalam kategori inelastisitas. Kita sudah membahas tentang konsep dasar elastisitas, jenis-jenis elastisitas, selalu formula elastisitas beserta contoh dan cara penyelesaiannya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.